akidah salafiyah. Tetapi perkataan Ibnu Katsir ini, kalau kita mau terima bahwa Asy'ari mempunyai 3 periode, maka yang dimaksud 3 periode bukanlah seperti yang dibayangkan oleh kelompok Wahabiyah. Tapi yang dimaksud adalah sebagaimana beliau sebutkan pada halaman 28, ya. Beliau menyebutkan yang pertama dari masa kecil sampai beliau anak-anak, ya. Ini beliau berakidah Ahlus Sunnah, akidah ayahandanya Syekh Ali, ya, Syekh Ismail, ya. Syekh Ali, ya. Kemudian yang kedua berpindah menjadi Mu'tazilah, dan yang ketiga kembali lagi kepada Ahlus Sunnah. Dan ini sesuai dengan riwayat mimpi-mimpi beliau yang disebutkan dalam kitab At-Tabyin Kazbil Muftari, bahwa Nabi berkata, ikuti. Jika demikian, ini tidak disebut sebenarnya 3 periode, tapi beliau hanya 2 kali, ya. Mu'tazilah, Ahlus Sunnah, selesai. Nah, suatu kali Imam Abul Hasan Asy'ari, beliau diuji oleh jamaah di dalam kitab Tabyin Kazbil Muftari halaman 90. Ada orang bertanya, "Arafna tabahhuraka fi ilmil kalam." Kami sangat mengerti Anda ini sangat alim, sangat menguasai ilmu kalam. Tapi kami ingin menguji Anda, ingin tahu apakah Anda ini, Abul Hasan Asy'ari, juga mengerti ilmu fikih. Di saat itu, sahabat-sahabat yang berkata Allah, ahli fikih harus ahli hadis. Dia harus mengerti, wajib mengerti sanad. Tidak boleh seseorang menyebutkan suatu amalan kecuali dia sebutkan berikut dengan sanad-sanadnya, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Kita sebut silsilah dalam bahasa kita. Lalu dalam halaman 90 dikatakan bahwa Imam Asy'ari mengatakan, "Sal amma syi'ta." Baik, tanyalah apa yang engkau mau. Lalu orang itu bertanya, "Ma taqulu fis shalah bighairi Fatihatil kitab?" Apa pendapatmu mengenai sholat tanpa baca Al-Fatihah? Ini maksudnya baik sendiri ataupun kita bersama imam. Ada imam, kita jadi makmum. Apa jawaban beliau? Coba perhatikan lafaz hadisnya. Wabila qala akhbarana Zakaria ibn Yahya As-Saji qala anba'ana Abdul Jabbar qala anba'ana Sufyan Ats-Tsauri qala haddatsani Az-Zuhri an Mahmud ibn Rabi' an Ubadah ibn Samit an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Hadis ini diriwayatkan oleh imam-imam kita dari Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dengan lafaz yang berbeda, lalu Ibnu Majah dan Darimi, begitu juga Imam Baihaqi dan imam-imam yang lain. Coba perhatikan apa kata beliau, akhbarana Zakaria ibn Yahya As-Saji. Ternyata beliau belajar sedari kecil sampai kemudian dewasanya kepada Zakaria ibn Yahya As-Saji. Siapa Zakaria ibn Yahya As-Saji? Beliau adalah murid dari Imamuna Ahmad ibn Hanbal, pendiri mazhab, pengasas mazhab Hanbaliyah. Beliau juga murid daripada Imam Al-Qarabisi, sahabat Imam Ahmad yang di kemudian hari mereka berdua berdebat, ya, kemudian tidak, hubungan mereka kurang baik. Lalu beliau juga berguru kepada Imam Al-Muzani dan imam-imam yang lain, termasuk Tahawi, ya, semasa dengannya. Maka dari imam-imam tadi, Imam Al-Qarabisi, Ahmad ibn Hanbal, Al-Muzani, Imam Zakaria bin Yahya As-Saji meriwayatkan akidahnya dari dari tiga imam tadi dari Imam Syafi'i dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terjawablah di sini 2 soalan sekaligus, siapakah guru beliau dan marhalah fase-fase kehidupan beliau, ya. Ini sangat menarik, sahabat-sahabat Allah. Jadi beliau hafal sanad, hafal sanad, hafal semua
yang dibutuhkan oleh seorang muhaddis dan ahli fiqih. Sehingga beliau mengatakan akhbarana Zakaria bin Yahya As-Sajid. Baik. Lalu siapa lagi gurunya? Dalam kitab Imam As-Subki, Tajuddin As-Subki, disebutkan beliau juga berguru kepada Ad-Dabbi, Al-Jumahi, kepada Imam Ruwaim, kepada Imam Abdul Qasim Al-Junaidi, Imam Junaid, ya. Dan secara tahun sangat mungkin, ya. Kita melihat juga beliau belajar kepada Ibn Surayj dan macam-macam ulama, ya. Berdasarkan itu semua, dan kitab-kitab ini, tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah yang bermanhajkan Asy'ariyah Maturidiyah meriwayatkan 3 fase masa beragama Imam Asy'ari seperti dituduhkan dan dikhayalkan oleh kelompok Wahabiyah. Jadi khayalan itu zon, la sanadalah, la marja'alah, tidak ada sumbernya, ya. Itu persoalan yang pertama yang sekaligus menjawab soalan yang siapakah guru Imam Asy'ari, ya. Imam Zakaria As-Sajid juga meriwayatkan hadis, beliau juga meriwayatkan tentang ilmu yang disebut ilmu rijal, ya, ilmu mengenai kualitas rawi-rawi hadis. Tapi ini tidak banyak kita bahas. Lalu siapakah lagi gurunya? Karena beliau pernah mempunyai ayah tiri, kan ibundanya menikah setelah ayahnya wafat, ibundanya menikah dengan Abu Ali Al-Jubai. Maka beliau mengambil manhaj Mu'tazilah dari ayah tirinya bernama Abu Ali Al-Jubai. Jadi beliau berguru juga ke Abu Al-Jubai itu pada fase beliau seorang Mu'tazilah. Sedikit kita mundur, Imam Asy'ari diperdebatkan kapan lahirnya. Apakah beliau lahir di tahun 240, 250, atau 260? Ini perdebatan. Namun saya mentarjihkan, menguatkan beliau lahir di antara tahun 50 sampai 60. Kita ambil tengahnya 255. Berarti sangat mungkin beliau belajar kepada As-Saji, karena As-Saji wafat di akhir-akhir abad ke-3 Hijriah. Sangat mungkin beliau belajar kepada Imam Junaid, Imam Ruwaim, begitu juga mengambil manhajnya Mu'tazilah, lalu kemudian beliau menyadari ada keanehan, keganjilan, mukhalafah, ya, kesalahan-kesalahan yang kemudian beliau membuat kritik sendiri, dan kritik-kritiknya banyak disebutkan dalam kitab Tabyin Kazimil Muftari. Salah satunya kisah yang masyhur yang kita sering dengar. Jadi Imam Abul Hasan Asy'ari dalam berguru kepada Abu Al-Jubai kemudian mempertanyakan satu kaidah Mu'tazilah. Nah, disinilah beliau keluar dari akidah Mu'tazilah. Apakah itu? Suatu kali Abu Ali Al-Jubai yang sangat alim di kalangan Mu'tazilah, ternyata kealimannya diuji oleh muridnya sendiri dan juga anak tirinya. Beliau mengatakan Allah hanya menginginkan kebaikan bagi hambanya. La yuridu illa salah wal khair. Hanya kebaikan. Apa kemudian pertanyaan Abul Hasan Asy'ari? Wahai ayahanda, wahai guruku Abu Ali Al-Jubai, jika memang Allah pengen kebaikan, bagaimana dengan jika ada 3 case, 3 persoalan masalah yang terjadi pada seseorang, pada 3 orang. Yang pertama, seorang yang boleh kita sebut dengan anak kecil, ya. Anak kecil mati, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, tapi surganya rendah. Ya. Yang kedua, seorang yang mukmin, dia meninggal di saat dia dewasa. Lalu Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan yang ketiga, seorang yang kafir, ketika meninggal dalam keadaan kufur di masa dewasanya, tuanya, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Lalu bertanyalah anak kecil yang masuk surga, tapi surganya sangat rendah, surga yang sangat biasa. Apa kata anak kecil ini? Ya Rabb, wahai Tuhanku, kenapa engkau wafatkan aku di masa kecil sehingga aku mendapatkan surga yang rendah? Apa jawaban Allah? Ini pengandaian Imam Asy'ari di hadapan gurunya, di hadapan Abu Ali Al-Jubai.
Apa kata beliau? Allah akan menjawab, kata Asy'ari. Aku tahu, kata imamnya Mu'tazilah tadi, Abu Ali al-Jubai, jika engkau berumur panjang, aku tahu engkau akan mati dalam keadaan kufur. Maka anak kecil tadi diam. Lalu yang ketiga bertanya, yaitu orang kafir yang Allah biarkan dia hidup sampai tua, lalu wafat dalam keadaan kufur. Apa kata orang kafir ini? Ya Rabb, jika engkau tahu bahwa aku ini tuanya pasti kafir, kenapa engkau membiarkan aku hidup? Tidak engkau matikan seperti orang yang pertama. Walhasil, kemudian Abu Ali al-Jubai sakata, tidak dapat menjawab. Disitulah kemudian mulai Abul Hasan Asy'ari meragukan gurunya sekaligus ayahanda tirinya. Dan itu baru satu kisah, masih ada kisah ru'yatullah, melihat Allah, kisah mengenai tentang takdir dan segala macamnya, tentang Al-Quran makhluk atau Al-Quran tidak makhluk. Banyak perdebatan-perdebatan antara mereka, ya. Maka Abul Hasan Al-Asy'ari merumuskanlah akidahnya dalam kitab Al-Ibana. Cuma sayang sekali manuskrip atau naskah-naskah yang ada, itu yang paling bagus itu naskah yang kemudian dikumpulkan oleh Dr. Fauqiyah Hussein Mahmud. Sayangnya masih ada satu saja kesalahan di sini. Selebihnya sudah sesuai dengan kaidah Imam Asy'ari yang kita kenal, bahwa beliau mengatakan istiwa, Allah nuzul, Allah bersemayam tapi bukanlah bertempat, Allah turun tapi tidak berpindah. Kenapa? Dia tidak benda, dia bukan jisim. Karena dia bukan jisim, bukan jirin, maka perpindahannya bukanlah perpindahan tempat, ya. Turunnya bukan dari atas ke bawah. Istiwanya bukanlah dengan duduk dan bersentuhan dengan aras. Kata yad bukanlah yad anggota tubuh. Namun sayang, hatta di manuskrip ini masih ada lafaz yasaqinal arsh, wahai yang berada di atas aras. Sebenarnya lafaz ini pun jika kita sudah kembali ke kaidah awal, Allah bukanlah benda, bukanlah jisim, maka tidak menjadi permasalahan besar. Tetapi ini kemudian akan digiring oleh kelompok Mujassimah, baik Mujassimah dulu ataupun sekarang, untuk mengatakan Asy'ari seorang yang meyakini seperti kami. Ternyata di teks yang lain kalimatnya bukan yasakinal arsh, tapi yasakinas sama, wah yang tinggal di langit. Ini menunjukkan bahwa teks ini masih mutarid, masih terjadi kontradiksi. Namun ada yang lebih kuat, yaitu kitab Al-Luma'. Kitabul Luma' fi raddi ala ahli az-zayghi wal bid'ah. Ini juga ditulis oleh beliau, dan di sini beliau membolehkan takwil, sedangkan di kitab Al-Ibanah beliau memilih tafwid, menyerahkan makna hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, dari mana munculnya istilah sifat 20? Pengistilahan sifat 20 adalah kesimpulan dari ulama-ulama mutaakhirin terhadap jumlah-jumlah sifat yang sudah dirumuskan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari dan juga Al-Maturidi. Dulu tidak disebut angkanya 20 atau 13 sampai sifat ma'ani atau dilengkapi dengan sifat ma'aniyah lalu menjadi 20. Dulu mereka hanya menyebutkan, ya, Allah bersifat ma'ani dengan sebutan Allah punya ilmu, hayat, ya, qudrah, irada, ya, kalam, sampai akhirnya. Tapi tidak dihitung. Baru pada zaman Imam As-Sanusi semua itu dihitung lalu dijadikan sebutan akidah sifat 20. Jadi pengistilahan ini lebih populer, lebih masyhur setelah zaman Imam As-Sanusi yang kemudian menulis satu kitab berjudul Aqidah As-Sanusiyah atau Ummul Barahid. Ummul Barahid ini merupakan ringkasan dari Aqidah Sanusiyah Al-Wusta ringkasan dari Al-Kubra. Silakan lihat kajian tahqiq daripada Syekh Dr. Said Foda dari negeri Syam. Beliau dengan sangat bagus, dengan sangat jayyid mentahqiq kitab-kitab tersebut, ya. Dan ini saran beliau, semacam
nasihat beliau ketika kita ingin mempelajari kitab-kitab matan, kitab-kitab teks. Jangan langsung masuk ke syarah. Mulailah daripada teks itu sendiri, ketika tuntas, maka baru kemudian kita masuk ke dalam syarah. Atau ketika kita muskil, ada suatu persoalan muskil dari teks, baru kita masuk ke dalam syarah atau hasyiah. Sehingga kitab-kitab itu segera khatam dan segera faham dengan cara yang syamil, yang komprehensif. Lalu sahabat-sahabat makan Allah, ada pertanyaan juga mengenai tadi ya, kitab Al-Ibanah ya. Apakah kita menggunakan kitab Al-Ibanah? Ya, kita menggunakan kitab Al-Ibanah karena beliau di sana jauh dari kalam tajsim, menjisimkan Allah, kecuali satu lafaz yang tadi ya sakinal arsy atau ya sakinas sama. Selebihnya jika kita buat persentase 99,9% ya, 99% itu tidak ada masalah ya. Namun manhajnya apa? Manhaj tafwid, menyerahkan makna kepada Allah tanpa tasbih, tanpa takyif ya, tidak menyerupakan, tidak mengtakyifkan. Nah, inilah yang kemudian disenangi oleh Ibnu Taimiyah, disenangi oleh Ibnu Qayyim, maka dinukil kembali dalam kitab Darut Ta'arud yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah. Setelah itu apakah yang menjadi perbedaan antara Abul Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi? Nah, sahabat-sahabat yang mampu baca kitab, silakan baca kitab ini ya. Masail Ikhtilaf Bainal Asy'ari wal Maturidiyah, karya ulama di masa Turki Utsmani, namanya Ibnu Kamal Bashar. Di sini beliau menyebutkan perbedaan istilah yang digunakan oleh Al-Imam Asy'ari dan Maturidi sebanyak 12 persoalan ya. Nah, di luar itu tidak banyak persoalan yang penting ya, perbedaan antara mereka sudah dianggap tidak ada. Ini hanya ikhtilaf lafzi. Salah satunya perbedaan mengenai istilah takwin. Sahabat-sahabat makan Allah, Imam Asy'ari menganggap takwin itu sifat fi'liyah. Sifat fi'il, perbuatan, berkaitan langsung dengan alam. Alam itu hadis baru dan berubah-ubah. Maka takwin itu disebut sifat hudus, sifat baru. Sedangkan bagi Imam Maturidi, takwin itu seperti kudrah iradah, bahkan bagian dari kalam. Kalam Allah qadim. Ini perbedaan lafzi saja di antara mereka, dan tidak membuat mereka ini berbeda satu sama lain. Jika kita boleh membagi bahwa jika di fikih ada usul furu', maka dalam akidah juga ada usul, ada furu', ada pokok, ada cabang, ada canggahannya. Ada mungkin kalau bahasa Melayu cawangan ya. Jadi ada ada usul, ada furu'. Usulnya tidak ada perbedaan, bahwa mereka sepakat laisa kamitsli syai' ya, tidak mentajisimkan, tidak menyerupakan Allah, tidak mentakyifkan Allah. Kemudian mereka berbeda dalam mustalahat. Wajar, kenapa? Imam Asy'ari dari Basrah pindah ke Baghdad. Baghdad waktu itu menjadi kota besar ya, seperti Kuala Lumpur di Malaysia, seperti Jakarta di Indonesia. Kita menyebut ibu kota, Asimatul Bilad ya. Sedangkan Imam Maturidi, beliau berada di Samarkand, Bukhara, jadi Uzbek. Walaupun di sana ada semacam distrik atau provinsi, namun tidak seramai Baghdad. Maka perdebatannya berbeda. Lalu beberapa orang menganggap Al-Maturidi lebih dekat ke Mu'tazilah. Tidak juga ya. Yang paling paham Mu'tazilah ada Imam Asy'ari, karena beliau hampir 40 tahun berakidah Mu'tazilah lalu meninggalkannya. Karena beliau sangat memahaminya dengan baik, jawaban-jawaban hujjah-hujjah yang dikemukakan oleh Imam Asy'ari ketika ingin mendebat dan mengalahkan kelompok Mu'tazilah ini lebih relevan, lebih kuat, lebih berhujjah, lebih sahih. Bukan berarti yang disampaikan oleh Imam Maturidi itu salah. Baik, sahabat-sahabat yang melakukan Allah, lalu kemudian kembali ke persoalan awal. Apa yang harus kita lakukan
ketika masih ada orang menuduhkan Imam Asy'ari 3 periode, 3 fase. Apa yang harus kita lakukan? Dalam kaidah tarikh, ilmu tarikh, tidak boleh kita beropini, tidak boleh kita berspekulasi, membuat spekulasi, membuat semacam waham-waham, zan, ya, asumsi-asumsi, kecuali menggunakan data. Ya, maka kita tanya kepada mereka, sebutkan datanya, data dari muridnya, dari murid dan setelah muridnya. Bukan hanya dari manuskrip yang manuskrip itu sudah ternodai oleh tangan-tangan orang-orang yang ingin mengalihkan nama Imam Abul Hasan Asy'ari kepada nama yang tidak baik. Imam Abul Hasan Asy'ari dicaci maki oleh seorang namanya Al-Ahwazi. Ya. Al-Ahwazi ini mengatakan Asy'ari tidak dikenal sebagai ahli ilmu, tidak mengerti hadis. Itu sebabnya opini-opini yang tadi juga sudah terjadi di masa Imam Ibnu Asakir. Ibnu Asakir kemudian menjawab persoalan itu, jadilah satu kitab. Apa komentar Imam Subki? Seandainya Ibnu Asakir mau, tentu dia menulis kitab ini lebih tebal dari kitab ini. Cuma sayang, Ibnu Asakir hanya menulis sedikit saja. Setebal ini masih dianggap sedikit. Kita baru membaca artikel pendek, sudah merasa sangat alim. Ya. Nah, sahabat-sahabat maka Allah, tanya saja kepada mereka, coba sebutkan buktinya. Jangan hanya menggunakan manuskrip Al-Ibanah yang antara satu manuskrip itu berbeda dengan lain. Kalaupun mereka kemudian bersikeras mengatakan, kita gunakan Al-Ibanah, baik, kita baca kitab Al-Ibanah dan kita bisa adu antara satu teks dengan teks yang lain. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa Abul Hasan Asy'ari hanya menyebutkan kalam ini yang dipersoalkan oleh beberapa masyayikh kita, ya sakin al-ars atau ya sakin as-sama, selebihnya mengikuti akidah Ahlussunnah. Ya, tidak ada persoalan. Ya. Yang benar bukan ya sakin al-ars, ya, tetapi ya rabbal ars. Maka saya melihat membandingkan, tidak mungkin seorang Imam Asy'ari silap keliru dalam persoalan yang sangat penting ini. Di dalam Al-Quran tidak ada lafaz sakin al-arsh. Di dalam hadis tidak ada lafaz sakin al-arsh. Beliau mengatakan kepada Al-Barbahari, akidahku adalah akidah Ahmad. Tapi Al-Barbahari meriwayatkan lafaz yang lain dari gurunya dari Imam Ahmad. Bahwa Imam Ahmad tidak seperti Asy'ari. Tapi Asy'ari meriwayatkan dari As-Saji bahwa akidah dia sama dengan Imam Ahmad. Berarti di situ ada dua interpretasi, dua penafsiran, dua periwayatan antara riwayat Imam Asy'ari dan riwayat Al-Barbahari. Nah, kitab Al-Ibanah ditulis oleh beliau untuk ditunjukkan kepada Al-Barbahari dan juga kelompok Hanbaliyah yang lain yang mereka berbeda haluan dengan Imam Asy'ari. Berdasarkan ini, sahabat-sahabat maka Allah, kita mengatakan apa yang dikatakan oleh Imam Subki, bahwasannya akidahnya Imam Abul Hasan Asy'ari itu adalah nafsu aqidati Imam Ahmad, sama dengan akidah Imam Ahmad, nafsul aqidah, yani ay aqidatuhuma sawa. Dan itu juga akidah Imam Syafi'i. Maka kita bisa membuktikan lagi dengan kitab Ahlu Riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqad. Ya, kitab Al-I'tiqad merupakan kitab yang sangat orisinal, jadi sahih, menyebutkan akidah Imam Asy'ari, lalu dikomparasi dengan riwayat kalam Imam Syafi'i dan kalam-kalam Imam Salaf yang lain. Lalu sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, bagaimana dengan jika kita menyebut sifat 20 yang wajib, 20 yang mustahil, lalu kemudian Nabi juga 20, ada 4 yang wajib, 4 yang mustahil, lalu Allah 1 jaiz, kemudian Nabi Muhammad 1 juga jaiz, sehingga menjadi aqidatu al-khamsin, akidah 50. Apakah pengistilahan ini salah? Tidak, itu cuma untuk mentashilul murid, memudahkan murid. Ya. Itu sebabnya sebenarnya kita tidak mempermasalahkan jika Wahabiyah membagi tauhid menjadi 3. Tapi kita mempermasalahkan ketika mereka mengatakan bahwa dalam definisi tauhid yang 3 tadi, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, yang dikemukakan oleh kelompok Wahabiyah,
yang paling benar cuma mereka, bahwa hanya mereka lah yang bertauhid uluhiyah, sedangkan selain mereka hanya sampai kepada rububiyah. Yang lain seperti kelompok musyrik, falasifah, sufi, ahlu kalam itu tidak sampai kepada akidah tauhid uluhiyah, hanya sampai kepada tauhid rububiyah. Ini tentu berlebihan. Ini akan mengeluarkan banyak orang Islam, banyak umat Islam, banyak para imam ahli hadis dari akidah Ahlussunnah. Ya. Namun jika kita konsisten dengan kaidah mereka, lau kana khairan lasabaquna, jika ini baik itu mereka sudah ada yang dahulu. Coba datangkan satu bukti saja. Adakah di antara hadis Nabi, di antara tabi'in, di antara sahabat tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, ulama-ulama salafus saleh yang pernah membagi tauhid menjadi 3? Jika ada, silakan datangkan. Jika tidak, maka fal yanzur ar-rajul fi nafsi, ya. Maka lihatlah, sebenarnya yang bermasalah itu kita akidah Ahlussunnah Asy'ariyah atau mereka akidah Salafiyah Wahabiyah. Baik, sahabat-sahabat melakukan Allah, terakhir saya mau menyampaikan bahwa apa yang akan membuat kita tambah yakin bahwa akidah Ahlussunnah yang diriwayatkan Imam Asy'ari inilah yang dianut oleh ulama-ulama Ahlussunnah, ahli hadis, ahli fiqih, mutaakhirin yang sangat masyhur. Bukankah sahabat-sahabat jemaah mengenal sosok syakhsiyah yang bernama Al-Hafiz Al-Faqih Nawawi? Imam Nawawi yang berasal dari Damaskus, beliau penulis kitab Arba'in, pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Kitab ini juga digunakan oleh kelompok Wahabiyah Salafiyah meskipun mereka memberikan syarahan, penjelasan, uraian yang berbeda dengan maksud Imam Nawawi. Sebagai contoh, Imam Nawawi menyampaikan suatu hadis, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarat." Imam Nawawi membagi bid'ah menjadi 2 secara nilai, buruk dan baik, secara hukum menjadi 5, mulai dari hukum wajib sampai kepada hukum mubah. Tetapi mereka tidak mau. Mereka bersikeras mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah sesat. Ya. Lalu kita lihat apakah akidah Nawawi, akidah Imamuna An-Nawawi adalah akidah Asy'ari. Dan dengan tidak sopannya seorang imam mereka mu'asirin bernama Syekh Albani bi'ilmi al-aqidah, tidak mendalami ilmu aqidah, sehingga beliau keliru. Siapakah yang tidak mendalami? Albani-kah atau Nawawi? Imam Nawawi mempunyai guru sangat banyak sekali, ratusan guru, baik dari fan ilmu aqidah ataupun ilmu hadis, bahkan ilmu fiqih. Sehingga beliau bergelar dengan lakop-lakop yang luar biasa. Al-Hafiz, Al-Faqih, ya, bahkan mujtahid. Lalu teman-teman sahabat yang dimakan Allah, bukankah kita mengenal imam yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang paling dahsyat mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari? Beliau berakidah Asy'ariyah. Namun mereka tidak terima, lalu mereka, bahkan Syekh bin Bas dan murid-muridnya, menulis buku kecil mengenai penyimpangan Ibnu Hajar Al-Asqalani dari akidah Salafiyah. Tapi sebenarnya itu bukan penyimpangan. Itulah apa adanya. Imam Asy'ari menjadi idolanya, menjadi ikutannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan yang paling luar biasa, sahabat-sahabat karena Allah, ini jarang dibahas orang, tapi saya sudah pernah bahas di lain waktu. Apa itu? Periwayat Sahih Bukhari bernama Imam Abu Dzar Al-Harawi. Imam Abu Dzar Al-Harawi sahabat daripada Imam Ad-Darqutni. Mereka ini berguru kepada imam yang kita kenal sekarang dengan Al-Baqillani di Baghdad. Abu Dzar Al-Harawi ketika di perjalanannya pergi haji, safarnya manasikul hajj dari Hira, kemudian berangkat sampai di Baghdad. Sampai di Baghdad ketemu sahabatnya Daruqutni. Daruqutni mengajak, ayo kita ke Imam Sunnah. Bertemulah
Imam Baqillani. Lalu Daruqutni tidak menjelaskan dengan detail, dengan terperinci siapa sebenarnya Imam Baqillani ini. Ketika pulang, Imam Abu Dzar al-Harawi, periwayat penghafaz Sahih Bukhari, bertanya, sebenarnya orang ini siapa? Dijelaskanlah orang ini ahlu sunnah, melawan ahli bid'ah, mau berhujjah untuk mengalahkan orang-orang yang menyebarkan bid'ah di kota Baghdad. Walhasil, esok harinya Imam Abu Dzar al-Harawi, guru besar dari peminat Sahih Bukhari di zamannya, belajar kepada Imam Daruqutni, Imam Baqillani. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan haji dan umrah ke Haramain. Di sanalah beliau mengajar Sahih Bukhari dan akidahnya diajarkan akidah Imam Baqillani. Siapakah Baqillani? Baqillani berguru kepada Imam Al-Bahili. Imam Bahili berguru kepada Imam Abul Hasan Asy'ari. Berarti jarak mereka dengan Asy'ari sangat dekat sekali. Abu Dzar al-Harawi berguru kepada Hamuyah, ya, juga Al-Jarudi daripada Al-Firabri. Al-Firabri langsung mengambil Sahih Bukhari daripada pengarang, penulis kitab Sahih Bukhari, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Berarti sahabat-sahabat karena Allah, akidah Imam Asy'ari, akidah Ahlussunnah, ini hanya penamaan saja. Hakikatnya akidah beliau adalah akidahnya ahli hadis. Tidaklah dipandang berbeda oleh Daruqutni, tidaklah dipandang berbeda oleh Imam Abu Dzar al-Harawi. Itulah sebabnya kelompok Mujassimah mutaakhirin mengatakan la'anallah Abu Dzar al-Harawi. Mereka melaknat Abu Dzar al-Harawi. Kenapa? Karena murid-muridnya ini membawa Sahih Bukhari ke Maghrib. Di sana mereka menyebar Sahih Bukhari, sekaligus mereka mengajarkan akidah Ahlus Sunnah Imamuna Abul Hasan Asy'ari. Semoga kita tambah faham akidah imam kita, pemahaman kita tidak goyah, dan ini bukanlah ta'assub, bukanlah fanatisme. Kita hanya menjelaskan sebagaimana ada hadis riwayat Bukhari, ada fikih riwayat Syafi'i, maka ada akidah riwayat Imam Asy'ari. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Mungkin apabila ada soalan, diskus yang mau disampaikan, silakan. Ya, baik. Ada Bu. Silakan operator. Baik, Bu. Ustaz Ini Faiz. ada banyak pertanyaan yang masuk sebetulnya, Silakan tapi dipilih. sudah kita saring oleh tim admin. Ada pertanyaan dari pihak Malaysia. Yang pertama, banyak dari kalangan Salafi mengatakan Asy'ariyah itu menganggap Allah ada di mana-mana. Nah, bagaimana pandangan Buya terkait hal ini? Ma haza illa buhtanun azim. Ini tidaklah kecuali kebohongan yang nyata, wa jahlun murakkabun, ya. Kejahilan tapi sangat terstruktur, ya. Itu sebabnya mereka tidak pernah faham akidah Asy'ariyah. Coba buka semua kitab Imam Asy'ari. Coba buka kitab semua akidah Asy'ariyah. Baik jalur ahli hadis Imam Baihaqi, ada begitu juga jalur ahli kalam Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ada kitab Ta'sisut Taqdis, ada kitab tafsir Mafatihul Ghaib, ada karya Subki, ada karya yang sangat banyak sekali, Ibnul Ala Al-Bukhari dan lain-lainnya. Sampai Imam Sanusi, sampai Imam Nahrawi, Imam Bajuri, bahkan Sadatuna Al-Azahira al-Yawm, ya. Tidak ada satupun yang mereka meyakini Allah di mana-mana. Ini tanda bahwa mereka ingin ingin mengkritisi akidah Asy'ariyah, tapi mereka tidak memahami permasalahan sebenarnya, tidak memahami inti persoalan. Maka perlukah kita menanggapi itu? Kita tidak perlu menanggapi, kita perlu meluruskan. Yang meyakini akidah bahwa Allah fi kulli makan, Allah di semua tempat, itu adalah akidah Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ini sudah dirad oleh ulama-ulama Ahlussunnah, termasuk Imam Asy'ari itu merad beliau, dan juga Imam Baqillani dan semua kelompok Asy'ariyah menolak akidah bahwa Allah ada di mana-mana. Bahkan kitab yang tipis yang disyarah oleh Imam Nawawi Al-Bantani, salah satu mufti Syafi'i di Makkah, beliau gurunya orang-orang Melayu dulu,
di abad ke-19 dan 20 di tanah Haramain. Beliau berguru ke Imam Nahrawi, Jazuli, terus tidak ada satupun di situ dalam kitab kecilnya Fathul Majid bahwa Allah ada di mana-mana. Jangan-jangan mereka tidak faham akidah Asy'ari, mereka tidak faham akidah Jahmiyah, lalu mereka menyamakan antara Asy'ariyah dan Jahmiyah. Ya, wallah ya ta'ala yani bari'un min dzalik. Allah Maha suci dari itu. Ya, lanjut. Baik, Bu, pertanyaan berikutnya masih dari orang yang sama, yaitu perbedaan takwil istiwa Asy'ariyah mutaakhirin dengan Mu'tazilah mutaakhirin. Karena kalangan Salafi selalu membawa perkataan Imam Abu Hasan Asy'ari tentang yang mentakwil istaula adalah Mu'tazilah. Oke. Ya, di kitab Al-Ibana beliau betul berkata menolak lafaz istawa ditakwil menjadi istaula. Di kitab ini ditulis memang seperti itu. Namun beliau menolak kelompok Salafiyah bahwa istawa itu berarti istiqrar, menempat, yang mumasah, yang bersentuhan, dan ulu, jihatul ulu, makan, tempat. Beliau juga menolak itu. Maka beliau mengatakan bila kaif, tidak ada kaif, ya. Lalu apa perbedaan takwil Mu'tazilah dengan takwil Asy'ariyah? Bahkan Imam Asy'ari. Imam Asy'ari memberikan dua manhaj, dua thariqah. Karena dalam mimpi beliau bertemu Nabi, Nabi mengatakan unsur al-mazahib al-marwiyah anni. Bantulah mazhab-mazhab, bukan satu mazhab, yang diriwayatkan dariku. Berarti Rasulullah sendiri pun dalam mubasyarat yang diterima oleh Imam Abu Hasan Asy'ari menyebutkan tidak hanya satu mazhab dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelompok Mu'tazilah baik dahulu ataupun sekarang wa mutaakhirin itu sama. Mereka mentakwil tapi maksud mereka adalah menta'til. Takwil mereka artinya menta'til. Takwil artinya memindahkan lafaz dari yang zahir kepada makna yang lain, tetapi mereka kemudian menghapus maknanya, mengkosongkan. Ini yang disebut ta'til. Apa arti ta'til? Menafikan, menolak sifat. Contohnya, Mu'tazilah mengatakan Allah tidak bersifat istiwa, padahal istiwa itu sabit fil Quran. Jadi takwilnya Mu'tazilah itu artinya menolak sifat-sifat tersebut. Adapun takwil di kalangan ulama ahlu sunnah Asy'ariyah yang juga diberikan oleh Imam Asy'ari itu bermakna dua. Pertama, takwil yang qarib. Ini penjelasan guru saya Maulana Syekh Hasan Hitu hafizahullah masih hidup. Takwil yang pertama takwilun qarib, takwil yang dekat. Apa takwil yang dekat? Kalau lafaz yadun, yad secara hakiki itu anggota tangan, anggota tubuh bernama tangan ini. Lalu kita mengatakan yaduhu la kayadina atau yaduhu bila kaif. Yadnya bukan seperti yad kita dan yadnya tanpa kaif. Bukanlah, dan di sini dikatakan yadnya bukan jarihah. Dalam kitab Ibanah beliau mengatakan yadnya bukan anggota tubuh. Ini merupakan takwil, tapi disebut takwil yang qarib, takwil yang dekat. Dengan menafikan tasbih, artinya memindahkan makna yad yang dipahami orang Arab, berarti anggota tubuh manusia, tangan, lalu ke makna yang bukan tangan manusia. Ini merupakan takwil yang qarib. Lalu ada takwil yang baik. Nah, takwil yang qarib ini disebut kemudian tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Lalu yang kedua, takwilun ba'id, takwil yang lumayan jauh, yang agak jauh, tapi masih dalam kaidah ahli bahasa dan diterima oleh ahlu akidah. Apakah itu? Memindahkan maknanya dari makna hakiki ke makna majazi. Lalu menerima lafaz istaula. Nah, teman-teman, walaupun Asy'ariyah belakangan mutaakhirin mengatakan istawa benar istaula, tapi berbeda dengan istaula versi Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan istawa artinya istaula menguasai dengan menolak kata istiwa. Paham? Sedangkan Asy'ariyah mutaakhirin menyebutkan makna istawa istaula
Istawa artinya menguasai, istilah dengan artian menguasai tanpa menafikan, menegasikan, menolak sifat istiwa. Ini dua perbedaan. Paham ya insya Allah ya. Jadi ini perbedaan signifikan antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Semoga tidak sakit kepala ya. Ya, masih lanjut. Ya, lanjut. Baik. Tafadhal. Ini ada pertanyaan yang sepertinya penanya ingin sangat memperjelas kedudukannya. Jadi ada satu penanya dari Facebook, apakah selain ahlu sunnah dalam tanda kurung Asy'ari Maturidi berarti kulluhum finnar seperti hadis 73 golongan? Bagaimana menjelaskan kepada aliran Islam selain ahlu sunnah dalam hal ini Asy'ari Maturidi tentang makna hadis tersebut? Kita tidak boleh memastikan diri kita paling benar. Kita boleh mengatakan kami benar, tapi tidak boleh mengatakan kita paling benar. Ini perbedaan antara ahlu sunnah Asy'ariyah dengan orang yang mengaku ahlu sunnah tapi mereka menyesatkan kelompok Asy'ariyah dan mereka merasa paling benar. Ya, kita mengatakan apa? Akidah yang kami riwayatkan melalui jalur Imam Asy'ari dari As-Saji dari tiga gurunya tadi Muzani, Ahmad bin Hanbal, Karabisi dan lainnya. Mereka dari Syafi'i terus bersambung muttasil kepada baginda Nabi. Insya Allah ini berusaha mencapai kebenaran yang telah diriwayatkan oleh para imam. Maka kita berdoa semoga Allah meridhai akidah kita. Apakah ini menunjukkan kita tidak yakin? Kita sangat yakin. Tapi yakin itu bertingkat. Ada ilmu yakin, ada hakul yakin, ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ya? Hakul yakin menurut saya itu hanya diperoleh oleh para wali-wali Allah, para ahli ma'rifatullah, ya, ahli rohani. Sedangkan ahli kalam rata-rata kebanyakan mereka sampai kepada ilmu yakin. Ya. Nah, kapan mereka tahu ini paling benar? Ketika mereka sudah menjadi kekasih Allah tersebut. Ya. Jadi ketika Nabi mengatakan kulluhum finnar, semua masuk neraka kecuali satu kelompok, kita bukan mengatakan kamilah orangnya, tidak, tapi kita mengatakan kami muriadkan dari guru kami, dari imam kami, bahwa inilah akidah yang dimaksud oleh Rasulullah. Namun kita tidak boleh menutup kemungkinan ada di luar sana ada manhaj lain yang meriwayatkan hal yang berbeda. Inilah adab yang diajarkan oleh Imam Malik ketika mazhab beliau ingin dijadikan mazhab resmi di pemerintahan, di kerajaan. Ya. Baik. Baik, selanjutnya Bu ya. Dari sini. Oke, foto. Baik Bu ya, ini ada satu pertanyaan kali ini dari YouTube. Ini tentang Rasulullah saat ini. Jadi apakah benar pemahaman saya bahwa Rasulullah tidak pernah wafat secara hakikat? Berdasar Rasulullah adalah saksi bagi seluruh manusia. Ini penting. Oke. Dan siapapun yang mengucap salam kepada Rasulullah, maka Allah akan mengembalikan ruh Rasul ke dalam jasad. Sedangkan sekian detik selalu ada umat yang bersalawat. Baik. Bagus. Ini pertanyaan sudah masuk ke bab rohani ya. Tapi ini berkaitan beririsan dengan bab akidah. Sahabat-sahabat Allah, apakah Rasulullah betul-betul tidak wafat, tapi beliau masih hidup secara hakiki? Bagaimana menjawabnya? Secara jasadiah sudah sahih, sabit dan telah ditetapkan oleh ahli sejarah, ahli hadis bahwa jasad Nabi wafat. Jasad Nabi sudah dikuburkan di tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Lalu ketika di dalam Al-Quran dikatakan jangan engkau katakan bahwa para syuhada itu mati, bal ahya, tapi mereka masih hidup. Jika para syuhada masih hidup, Nabi adalah sayyidus syuhada, adalah penghulunya para syuhada, tentu beliau lebih hidup lagi. Tapi teman-teman sahabat Allah, coba perhatikan baik-baik, hidup kita sekarang, hidup kita di dunia ini disebut dengan al-hayat ad-jasadiyah, kehidupan jasadi. Kehidupan jasad ini di dalamnya ada kehidupan ruh, ada kehidupan akli, akal, ada nafsiyah, ada jiwa. Di saat kita mati, yang mati kullu nafsin dha'iqatul maut, jiwa kita mati sehingga terputuslah hubungan rohani dengan tubuh.
tubuh kembali kepada tanah, ruh dan jiwa kemudian meneruskan perjalanannya masuk ke kehidupan selanjutnya. Inilah yang disebut al-haya al-barzakhiyah, kehidupan barzakh. Jadi di manakah Rasulullah hidup hari ini? Hidup di alam, di hayat barzakhiyah, di alam barzakh. Jadi beliau hidup tapi hayatnya barzakhi. Barzakhi berarti alam antara dunia dan kebangkitan nanti di akhirat. Dan itulah yang dimaksud ahya'un rabbihim. Sahabat yang makanlah, coba perhatikan lagi. Jika Jibril itu bisa datang kepada siapapun karena dirinya adalah ruh, dan semua umat kita sepakat, semua ulama kita sepakat bahwa baginda Nabi lebih mulia daripada Jibril, tentulah Sayyidina Nabi lebih mudah datang kepada umatnya daripada Jibril datang kepada umat Nabi Muhammad SAW. Inilah makna hadis, man sallama alayya, ya, siapa yang mengucapkan salam kepadaku, raddallahu ilayya ruhi, Allah kembalikan kepadaku rohku, fa'arudda alaihi salam, maka aku menjawab nanti salamnya. Kehidupan apa itu? Kehidupan barzakhiyah, kehidupan yang di alam barzakh. Dan kehidupan di alam barzakh, Nabi tidak lagi terbebani oleh urusan fisik, urusan jasad, urusan jasmani. Kehidupan beliau murni, ruhani. Oleh karena itu, beliau tidak terbebani oleh apapun. Ya, Baik ya, pertanyaan berikutnya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Al-Basir Rauhani. Kalangan salafi banyak yang mengatakan Asy'ariyah benci ajaran salaf. Salah satunya ketika Al-Mizzi mulai membacakan kitab Khalqu Af'alil Ibad karya Imam Al-Bukhari. Lalu di dalam kitab tersebut terdapat pasal tentang bantahan terhadap Jahmiyah. Kemudian berita itu sampai kepada Qadhi Syafi'i ketika itu, maka ia memerintahkan untuk menjebloskan Al-Mizzi ke dalam penjara. Bagaimana menurut pandangan beliau? Ya, Imam Al-Mizzi sebenarnya beliau versi Asy'ari yang tafwid, Asy'ari yang tidak mentakwil. Imam Al-Mizzi juga berfikih Syafi'i, namun beliau tidak tertarik kepada takwil. Beliau ini mujassimah atau salafiyah, tidak. Jika ada yang mengatakan bahwa Asy'ari benci kepada salafi, tidak. Hayhat, nahnu la nubghid ayya insan. Coba tanya kepada orang-orang yang berkira Asy'ariyahnya sahih. Mereka tidak ada yang benci kepada salafi. Saya, wallahi, saya tidak benci kepada salafi. Saya tidak benci kepada Mu'tazilah, saya tidak benci kepada Syiah. Kita berbeda. Kalau berbeda, maka kita saling mengkritik, saling berbeda. Apa yang salah dengan hal itu? Mungkin mereka yang salah paham ketika kita mengkritik disebut benci. Sejak kapan semua kritik harus disebut sebuah kebencian? Ya. Apakah kisah Imam Al-Mizzi ini kemudian menjadi legitimasi bahwa kitab Khalqu Af'alil Ibad ini sama dengan akidah Hanabilah? Tidak. Kita boleh buka, saya punya kitabnya. Di saat kita berziarah ke kita mendapatkan tahqiq-tahqiq yang lain. Khalqu Af'alil Ibad itu berbeda riwayatnya dengan beberapa riwayat Hanabilah dari Imam Ahmad. Ya. Imam Ahmad menolak, mengatakan kalam Allah makhluk, atau kata beliau, kalau orang mengatakan kalam Allah tidak makhluk, ini muhdats, bid'ah, karena Nabi tidak pernah kufur, karena itu bertentangan dengan kalam Rasulullah. Mengarang kitab Khalqu Af'alil Ibad, di dalam kitab itu beliau mengatakan talaffuzuna bil Quran makhluk, pelafazan kita, pembacaan kita, tilawah kita tapi dia pernah berguru ke sebenarnya kitab Khalqu Af'alil Ibad itu aqrabu ila al-Asy'ari daripada Salafi.
Ini bisa di waktu ke depan, di tempat yang lain nanti saya akan membedah, membacakan isi kitab tersebut, apa maknanya, insya Allah. Masih ada? Masih ada, ya? Tafadhol. Kita nanti sampai jam 9:30. Oke. Insya Allah. Pertanyaan berikutnya, apakah kitab Imam Abu Hasan Asy'ari yang dipalsukan hanya ibanah saja? Bagaimana dengan kitab Maqalatul Islamiyyin? Ya, boleh dapat diulangi? Apakah kitab Imam Abu Hasan Asy'ari yang dipalsukan hanya al-ibanah saja? Bagaimanakah dengan kitab Maqalatul Islamiyyin? Ya, kita tidak mengatakan ini pemalsuan atau apapun, tapi ini periwayatan. Kitab Al-Ibanah, sanadnya terputus. Jadi manuskrip kitab itu terputus, tapi ulama masih ada yang meriwayatkannya. Misalnya kita melihat dalam sabat, dalam sanad Imam Asy'ari, itu masih ada riwayatnya. Tapi sampai hari ini kita bertanya, itu riwayat terhadap manuskrip yang mana? Karena segala sesuatu ada nasabnya. Nasabnya kitab adalah sanad. Sanad keilmuan dari guru ke guru. Jadi kita hanya mengatakan bahwa satu permasalahan yang pelik dari Al-Ibanah itu hanya kalimat ya sakinal arsy. Yang lain tidak ada persoalan. Dan ini besar kemungkinan kesalahan orang yang menulis atau orang yang mengimlakannya. Karena berdasarkan ayat Quran yang ada adalah wa rabbul arsyil azim. Rabbul arsyil azim. Tidak ada lafaz sakinal arsyil azim. Jadi oleh karena itu jika ini diperbaiki, maka Al-Ibanah menjadi aman, tidak ada permasalahan berarti. Jadi kitab Al-Ibanah tetap sahih, riwayatnya dari Imam Asy'ari, namun periwayatan naskahnya yang harus dikritisi. Ya. Dia ada lagi mengenai isbat kalamullah bisaut wal harf. Apakah dalam hal ini Imam Abu Hasan al-Asy'ari berbeda dengan Imam Ahmad dalam masalah ini? Mohon penjelasannya. Ya, Imam Ahmad ada trauma. Mungkin sahabat-sahabat tahu apa yang disebut trauma. Beliau itu mulai dari zaman Ma'mun, akhir hayat Ma'mun, karena Ma'mun dipengaruhi oleh Bishr al-Murisi, seorang Mu'tazilah yang mentaktil sifat Allah dan meyakini bahwa kalam Allah itu makhluk. Maka Al-Ma'mun mengatakan siapa saja, mana saja ada ulama yang mengatakan kalam Allah bukan makhluk, masukkan ke dalam penjara, diasingkan, ditaghrib. Imam Ahmad salah satu ulama muda saat itu yang diasingkan bersama dengan Yahya bin Ma'in, salah satu ulama ahli hadis yang dulu juga punya case masalah menyesatkan Imam Syafi'i. Baik. Lalu berganti Ma'mun, ada seorang khalifah namanya Al-Wasith, ya, Al-Mu'tasim. Lalu dari Mu'tasim ke Al-Wasith, dua-duanya sama-sama memenjarakan Imam Ahmad dan kawan-kawan Imam Ahmad yang meyakini bahwa kalam Allah bukanlah makhluk, kalam Allah itu qadim. Baru kemudian dibebaskan di zaman Imam Al-Mutawakkil di tahun 232. Bayangkan dari 218 sampai 232 Hijriah, beliau disiksa. Sehingga ditertanam dalam alam bawah sadar beliau bahwa membicarakan ini tidak boleh. Ini bid'ah. Lalu kita rujuk ke belakang. Di tahun 203 atau 204 Hijriah, dahulu Imam Syafi'i pernah mengirimkan surat kepada Imam Ahmad. Imam Syafi'i telah pindah ke Mesir. Apa yang terjadi? Imam Syafi'i menuliskan. Apa yang beliau katakan? Sampaikan kepada Ahmad, isbir ala mihnatil Quran. Sabarlah nanti engkau terhadap ujian mengenai Al-Quran makhluk atau tidak makhluk. 203 atau 204 surat ini terkirim. 218 baru terjadi. Jadi sekitar berapa tahun? 14 tahun baru terjawab jawaban dari mimpi itu. Dan mimpi itu diperoleh Imam Syafi'i dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan sampai salam ke Ahmad dan katakan ke Ahmad, isbir ala minhatil Quran. Dalam penafsiran Imam Ahmad,
membahas tentang kalam Allah itu adalah bid'ah. Mengatakan yang makhluk adalah kufur. Oleh karena itu, Imam Ahmad tidak mau membahas, bukan berarti beliau menolak akidah kawannya namanya Karabisi. Al-Karabisi ini seperguruan dengan beliau dan sering tidur di rumah Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Al-Quran itu tidak makhluk. Imam Ahmad mengatakan itu bid'ah. Lalu ada orang hasad, orang yang iri dengki ingin mengadu domba antara dua imam ini, akhirnya mereka bertengkar. Padahal mereka akidahnya sama, hanya berbeda ibarah. Ya. Imam Asy'ari meriwayatkan akidah ini dari As-Saji dan cenderung kepada Al-Karabisi. Sedangkan Al-Barbahari meriwayatkan daripada Imam Marwazi daripada Ahmad bin Hanbal, sikap yaitu sikap tidak membahas sama sekali. Jadi tidak ada pertentangan yang signifikan, yang asil dalam ikhtilaf antara apakah kalam Allah tidak berhuruf atau tidak bersuara. Ini bertentangan dengan akidah Imam Ahmad. Izin bertanya Bu ya, kenapa di kalangan Salafi memahami bila kaif dengan makna tanpa bertanya bagaimana? Apakah benar salaf memahami bila kaif seperti itu atau bagaimana? Bila kaif artinya bukan tidak bertanya. Bila kaif, apa arti kaif? Kaif. Kalau antum belajar bahasa Arab, ana sa'altuka, kaif haluk? Berarti kaif itu pertanyaan mengenai hal, hay'ah. Kaif menunjukkan pertanyaan mengenai keadaan, kondisi, cara. Yang dimaksud oleh Imam Malik ketika beliau mengatakan al-istiwa ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui dalam bahasa Arab. Kemudian wal kaif anhu marfu. Sedangkan kaif tata cara, keadaan itu semuanya sifat kebendaan dan Allah marfu anhu, maha suci dari semua asumsi-asumsi itu. Itu maksud Imam Malik dalam riwayat Imam Baihaqi dan riwayatnya sahih. Wasu'al anhu bid'ah, ya. Pertanyaan mengenai itu bid'ah. Wal imanu bihi wajib. Iman mengenainya wajib. Terjawab? Jadi kaif bukan larangan bertanya. Kalau itu larangan bertanya, kenapa kaif tidak boleh, lalu aina boleh? Aina di mana boleh? Ini kontradiksi, ya, ikhtilaf. Baik. Ada lagi nih Bu. Oi. Bolehkah kita menggunakan dua akidah tersebut, baik ahlul sunnah maupun salafi? Kayaknya berbarengan nih maksudnya Bu. Wow. Satu paket. Satu paket. Paket spesial. Kalau akidah Asy'ari sebenarnya tidak mempermasalahkan orang meyakini akidah apapun, karena la ikraha fid din. Tapi masalahnya bagaimana antum akan menggabungkan dua akidah yang Salafi punya definisi bahwa akidah mereka bertentangan hitam putih dengan akidah Asy'ari. Bagaimana mungkin menjalankan ini sekaligus? Itu sebabnya saya pernah berjidal panjang dengan sahabat saya dan juga senior saya dulu. Mereka mengatakan, kami mengajarkan 3 tauhid uluhiyah, asma wa sifat, tapi pemaknannya Asy'ariyah. Saya bertanya kembali, kenapa Anda tidak jujur mengajarkan sifat 20? Lalu menyisipkan akidah sifat 20 dalam akidah Ibnu Taimiyah yang 3 yang dia sebenarnya membatalkan akidah Asy'ari. Ini disebut dengan talbis. Jujur saja, jika kita memang sudah mengetahui mana yang aqrab ila shawab, aqrab ila al-haq, yang lebih dekat kepada kebenaran, kenapa kita takut dicaci dan ditinggalkan orang? La nakhafu lawmata laim. Tidak usah takut ditinggal orang. Satu kebenaran pasti ada yang mengikuti, sebagaimana kesesatan pasti ada yang mengikuti. Jadi cukup ikuti satu saja, ya, dan hargai yang lain. Wallahu a'lam. Ini ada lagi Bu ya. Bagaimana pandangan Buya dalam akidah Salafi tentang makan adami yang menyatakan Allah di luar alam?
Makan adami. Bukan ada. Ya, Makan. ya ini pelan-pelan ya. Ini pertanyaannya sudah kayak orang yang ketemu 12 kali pertemuan ya. Mau dijawab? Dia penasaran. Keras. Mau dijawab? Oke. Apabila sudah faham bahwa Allah Ta'ala bukan benda, berarti Allah terbebas daripada sifat Benar. makan, sifat-sifat benda, yaitu tempat. Makan artinya tempat, adami, tempat tapi tempat ketiadaan. Sekarang saya tanya, bukankah dua istilah ini tanakut, kontradiktif? Makan, tempat, tapi tempatnya tidak ada. Cuma ada di pikiran dia. Kalau ada di pikiran dia berarti ada. Ya, ini sama dengan, jadi Salafiyah Wahabiyah mengikuti Imam Ibnu Taimiyah yang dulu mengharamkan falsafah dan menyesatkan Mu'tazilah, tapi memakan kesesatan Mu'tazilah. Apa itu? Mu'tazilah mengatakan al-adamu syai'. Al-adam syai'. Ma mana al-adam? Ketiadaan itu sesuatu. Ketiadaan itu sesuatu. Tiada itu sesuatu. La yaquluha illa majnun. Yang berbicara begini hanya orang yang majnun ya, yang gila. Kenapa? Tiada kok disebut sesuatu. Sesuatu itu lawan dari adam, berarti wujud. Bagaimana seseorang bisa memikirkan sesuatu yang tiada atau membayangkan al-makan adami? Ini kan akidahnya Ibnu Abil Izz yang diulang oleh pengikut-pengikutnya hari ini. Ketika Imam At-Tahawi membersihkan akidah Tahawiyah, akidah ahli hadis dari keyakinan bahwa Allah bertempat. Ta'ala Allah 'anil hudud wal ghayat, ya. Lalu di ujung ada wal jihatus sit. Allah Maha Suci, terbebas daripada hudud, had, batas. Ghayat, ujung, arkan, ya, jawarih, dan juga 6 arah. 6 arah yang berarti 6 tempat. Tempat di depan, di belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah. Lalu apa kata Ibn Abil Izz? Dia mencoba mentalbis, memalsukan makna Tahawi, lalu mengatakan yang dimaksud adalah al-makan adami, al-makan i'tibari. Ada beberapa istilah-istilah yang dia sebutkan. Itu semua istilah ahlul kalam yang dia haramkan, tapi dia memakainya dan menelannya sebanyak itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi nih Bu ya, dari saudara Firman Hamdani. Assalamualaikum Afwan, kita dari Indonesia. Kita mau tanya, kitab apa saja yang menjadi sadaran Abuya dalam kajian malam ini, Afwan? Baik, pertama Al-Ibana yang ditahqiq oleh Fauqiyah, Doktora Fauqiyah, dan kita sudah menyebutkan di situ di mana khalalnya, di mana kelemahannya cuma satu saja ketika dia mengatakan ya sakin al-'arsy. Selebihnya 99,9% itu bisa dipakai. Kemudian Al-Luma, situ beliau menerima ta'wil ya. Kemudian Tabyin Kazbil Muftari karya Imam Ibn Asakir, dan kalau persoalan takwid tadi ada di Ibnu Kamal Basha yang menjadi mufti di zaman Utsmani. Lalu ada kitab yang belum, yang tangan saya nggak nyampe megangnya, Khalqu Af'alil Ibad karya Imam Al-Bukhari. Lalu ada juga kitab Tajuddin Subki Tabaqat Syafi'iyah, dan kitab-kitab yang lainnya. Lanjut. Oke, masih. Khalas wala masih ada? Gimana, Faiz? Di YouTube ada sih beberapa Bu. Coba dipilih mana yang relevan. صوتك مسموع في؟ لا صوتك يدخل apa? Insya Allah ya. Ini dia mungkin gimana gini. Dari salah satu pengunjung di YouTube. Jadi kalau ditanya Allah itu ada di mana? Tuh, berarti gagal lagi tuh. Kalau Allah disebut ada, terus ada di mana, teman-teman? Pertanyaan Allah di mana itu pertanyaan yang terjebak kepada kegagalan memahami makna jisim.
Itulah sebabnya juga kenapa ulama Ahlus Sunnah Asy'ariyah ketika membahas wujud memulainya dari bab jisim. Apa arti jisim? Benda. Benda itu ada hukumnya, yaitu tempat, gerak, diam, warna, disebut jauhar, arad, ya. Allah itu bukanlah suatu jisim, bukan salah satu benda. Inilah makna lam yakun lahu kufuwan ahad. Inilah makna laisa kamitsli syai'. Maka pertanyaan kalau Allah ada, di mana Allah? Ini pertanyaan orang yang menjisimkan, membendakan Allah. Coba saya tanya, ketika kita menghitung, di manakah hitungan itu? Ketika kita jatuh cinta, di manakah cinta itu? Ketika kita sakit, di manakah sakit itu? Jika ini pun tidak jelas, tidak ada ketentuannya, apalagi Allah yang menciptakan semua rasa dan semua makna tadi. Baik, naktafi? Masih ada? Lagi dia izin bertanya dari Al-Fakir Praya. Kenapa salah satu kitab Melayu, kalau tidak salah Anak Kunci Surga karya Abdul Qadir Al-Mandili justru menuliskan trilogi Tauhid ala Ibnu Taimiyah? Apakah berarti beliau Wahabi? Ya betul, saya juga membaca waktu S2 ketika saya menulis tesis pasca sarjana yang postgraduate tahun 2009 saya menemukan tahun 2011 ya, 2010-11 saya menemukan keganjilan itu. Ternyata keganjilan ini dimulai dari karya Mullah Ali Al-Qari. Mullah Ali Al-Qari, teman-teman, saya berkata Allah seorang sufi, tapi beliau bukan mutakhasis fi ilmu al-aqidah. Beliau ahli hadis, ahli fikih, tapi tidak mutakhasis fi al-aqidah. Lalu mensyarah kitab Al-Fiqhul Akbar. Beliau berhusnuzon kepada Ibn Abil Iz Al-Hanafi, karena Mullah Ali Al-Qari seorang Hanafi. Lalu beliau menggunakan manhaj Ibn Abil Iz, tapi beliau tidak sadar Ibn Abil Iz ini adalah pengikut Ibn Qayyim pengikut Ibn Taimiyah. Beliau tidak faham dengan baik, tidak mentasawurkan dengan hubungan antara Ibn Abil Iz dengan Ibn Taimiyah. Dia mengira bahwa itu adalah akidah salaf. Yang salaf itu akidah Tohawi. Adapun akidahnya Ibn Abil Iz sudah keluar bercanggah dari ajaran salaf. Oleh karena itu, apa yang disebutkan Al-Mandaili, dia pun tidak mendefinisikan seperti definisinya kelompok salafiyah. Dia menggunakan istilah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, tapi tidak dengan pemahaman salafi. Sebagaimana Mullah Al-Qari ketika mengambil tiga istilah itu, tapi definisinya dia kemudian jadikan definisinya sendiri. Itulah sebabnya beberapa ulama mentahzir Mullah Al-Qari, dan semoga Allah memaafkan Syekh Mandaili ya hal ini. Baik sahabat-sahabat karena Allah, teman-teman di Malaysia, semoga diberkahi Allah. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Jika benar itu anugerah dari Allah, jika salah itu kesilapan saya sendiri, saya minta ampun kepada Allah. Mari kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.